Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Septiani Putri dari program studi manajemen S1. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ini saya ingin menjelaskan bagian 6, yaitu kerangka kerja tim dalam manajemen perusahaan. Tim kerja adalah aset yang tidak ternilai bagi sebuah perusahaan. Jika tim bekerja yang efektif, perusahaan tumbuh dengan baik seperti yang diharapkan. Tugas seseorang pemimpin adalah membina mereka agar dapat menampilkan produktivitas yang maksimal dengan memberinya pedoman, motivasi, arahan, inovasi, dan inspirasi. Lalu untuk itu, agar apapun tugas yang diselesaikan dapat dilakukan dengan baik. Tetapi karena tim terdiri dari beberapa orang, untuk membinanya bukanlah hal yang mudah. Untuk membangun tim kerja yang kompak diperlukan yang pertama itu bentuk identitas bersama. Setiap tim yang kuat membutuhkan identitas yang solid disepakati bersama. Agar identitas tersebut dapat menambahkan kekompakan tim, sebaiknya setiap anggota tim merasa terlibat dan memunculnya rasa memiliki solidaritas bersama. Yang dibutuhkan hal ini tim kerja untuk pembentukan jati diri sendiri maupun sekelompok. Lalu yang kedua itu perkuat misi dan tujuan. Setelah sebuah identitas tersebut, langkah yang selanjutnya itu memperkuat misinya. Setelah itu gimana cara untuk memperkuat misinya? Kita agar dapat memperkokoh fondasi yang dimana kita mencapai tujuan bersama itu untuk menanamkan rasa yang kita lakukan bersama. Untuk yang gimana kita bisa berkontribusi, inisiatif, gimana caranya kita untuk kedepannya supaya itu berjalan dengan baik sehingga tercapainya tujuan kita dapat menyelesaikan dengan baik untuk tahu arah tujuannya itu tercapai atau tidak. Seperti itu. Yang ketiga, pemimpin yang menjadi teladan. Sebuah tim akan rapuh tanpa kepemimpinan yang kuat dan efektif. Pemimpin seperti ini jangan digambarkan sebagai pemimpin yang tegas ataupun yang disiplin. Lalu untuk pemimpinan kuat dan efektif itu di era knowledge pekerjaan yang saat ini adalah pemimpin yang menjadi teladan itu dapat memberikan contoh, tidak hanya memerintah dan mengawasi aja, maupun pemimpin yang menjadi teladan itu agar bisa mengawasi karyawannya itu secara tatap muka atau bertemu dengan langsung dengan karyawannya, tidak hanya di balik layar aja kayak gitu, agar kita tahu kinerja karyawan kayak gimana, sehingga melalui keteladanan dari model pemimpin ini tersebut agar memperkuat daya tim kerjanya untuk meningkatkan kinerja untuk memperjuangkan tujuan bersama. Lalu untuk itu tim kerja berdiri dari sekumpulan karyawan yang dikoordinasi oleh ketua tim dan atasan seorang manajer. Pada ketangguhan sebuah tim dapat dicirikan oleh orang-orang yang terpilih menduduki posisi tertentu dan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kompetisinya untuk meningkatkan gimana kinerja karyawannya itu baik atau tidak, meningkat atau tidaknya itu dapat dilihat dari atasannya. Untuk itu keberhasilan tim merupakan akumulasi dari proses setiap kinerjanya masing-masing. Semakin tinggi kekuatan sinergitas karyawan dan manajer, semakin tinggi juga terhadap sebuah tim. Untuk itu ada beberapa ciri yang mencerminkan terdapatnya ketangguhan sebuah tim. Yang pertama itu ada kesamaan visi dan misi kerja. Poin pertama itu kesamaan visi dan misi kerjanya. Para karyawan dan manajer itu berbeda sudut pandang yang berbeda, namun tetap sama untuk menjalankan sebuah tugas perusahaan. Untuk itu yang dimana manajer dan karyawan itu berorientasi atau bekerja sama dalam tim untuk pencapaian tujuan bersama, sehingga ada perdebatan yang berbeda, yang suatu terjadi konflik sehingga bisa ditekan dengan cara saling menumbuhkan pengertian. Poin kedua itu prioritas perhatian dan tindakan pada suatu yang terbaik buat organisasi. Tim memandang baik buruknya kinerja perusahaan merupakan akumulasi dari kinerja tim.
Sementara kalau perusahaan itu memiliki kinerja yang baik, maka akan berpengaruh terhadap kompensasi yang diberikan kepada karyawannya. Seperti itu. Contohnya itu, semakin besar kompensasi, semakin puas karyawan dalam bekerjanya. Untuk menyelesaikan tugas-tugasnya itu dapat menyenangkan karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Seperti itu. Kesimpulan dari bab 6 ini, evaluasi kinerja secara berkala dan pelatihan pengembangan kompetensi membantu menjaga motivasi anggota tim dan memastikan keberlanjutan perbaikan. Kerangka kerja yang terstruktur tidak hanya minimalkan konflik, tetapi juga menciptakan atau menumbuhkan lingkungan kerja yang baik sehingga suatu tujuan bersama itu tercapai dari visi misi yang dibentuk sebuah perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.